standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Berapa lihat deh? Gue lihat podcast sejarah menarik tentang PNI. Lu nonton bareng nggak? Wah, keren nih. Ayo kita nonton bareng. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Sejarah Kita bareng aku Nabila Hafidz. Hari ini kita akan membahas salah satu partai yang paling bersejarah dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia, yaitu Partai Nasional Indonesia. Partai ini bukan cuma organisasi politik biasa, tapi juga simbol kebangkitan semangat nasionalisme yang membakar semangat rakyat Indonesia di masa penjajahan. Dan seperti biasa, aku nggak sendirian. Aku di sini ditemani oleh ahli sejarah muda, yaitu Abdul Hakim. Halo Abdul Hakim, apa kabar? Halo Nabila, alhamdulillah kabar baik. Wah, senang banget nih bisa diajak untuk diskusi atau sharing tentang sejarah nasional Indonesia, khususnya pada pembahasan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Sebenarnya kalau kita bahas tentang PNI pasti nggak jauh-jauh lah dari Soekarno. Setuju banget. Nah, supaya benar ini nyambung dengan pembahasan kita, aku mau nanya dulu nih, apa sih itu Partai PNI dan kapan berdirinya? Oke, jadi Partai PNI atau Partai Nasional Indonesia itu berdiri pada tanggal 4 Juli 1927. Didirikan oleh Soekarno dan beberapa tokoh seperti Mr. Tartono, Iskak Cokro Hadisuryo, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, sebenarnya pada masa itu sudah ada organisasi-organisasi lain seperti Sarekat Islam dan juga Budi Utomo. Cuman bedanya PNI dengan organisasi-organisasi tersebut adalah pergerakannya. Kalau PNI itu bergerak non-kooperatif atau menentang langsung pemerintah Belanda. Oh, jadi PNI ini bisa dibilang partai yang benar-benar bergerak dalam skala nasional gitu ya, Pak? Nah, iya benar. Jadi PNI ini menjadi pelopor bagi pergerakan nasional Indonesia, khususnya untuk meraih kemerdekaan. Nah, di saat partai-partai lain itu cuman sekadar bekerja sama lewat cara-cara kooperatif, di sini PNI itu berbeda. Dia dengan cara non kooperatif, dia nggak mau bekerja sama dengan Belanda, dan mereka itu lebih fokus kepada pendidikan politik dan juga gimana caranya menyadarkan rakyat Indonesia kalau misalkan kita itu adalah bangsa yang berhak untuk merdeka. Baik, jadi PNI ini bisa dibilang partai yang non kooperatif gitu ya. Nah, aku mau nanya deh, kenapa sih dulu apa yang melatar belakangi Insinyur Soekarno membangun Partai Nasional Indonesia ini? Nah, seperti yang tadi saya udah jelasin, jadi berdirinya PNI ini karena sudah sangat lamanya Indonesia yang dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda, dan pada saat itu sebenarnya juga udah banyak organisasi-organisasi pergerakan rakyat gitu, cuman caranya itu kooperatif seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam tadi. Nah, ternyata dari cara kooperatif itu nggak membuahkan hasil, jadi rakyat Indonesia tuh nggak dapat apa-apa gitu, jadi cuman sia-sia aja gitu perjuangannya. Nah, maka dari itu Soekarno dan teman-temannya berinisiatif untuk mendirikan sebuah partai yang menjadi pelopor pergerakan bangsa yang non kooperatif gitu. Jadi langsung menentang Belanda. Jadi nggak usah bekerja sama lah. Contohnya kalau misalkan kooperatif itu mereka bekerja sama dengan Belanda lewat Volksraad. Nah, kalau non kooperatif ini mereka dengan terang-terangan menolak ajakan kerjasama dari Belanda, dan mereka tuh pokoknya langsung menggelorakan bahwa rakyat Indonesia harus merdeka gitu. Wah, jadi semangatnya tetap hidup meski organisasinya sudah dibubarkan ya? Iya betul, semangat nasionalisme PNI terus hidup dan jadi inspirasi bagi banyak pergerakan setelahnya. Bahkan setelah Indonesia merdeka, PNI kembali berdiri lagi dan tetap punya pengaruh besar di awal-awal era politik Indonesia. Wah, luar biasa banget PNI ini. Jadi kesimpulannya, PNI ini bukan cuma partai politik biasa, tapi juga simbol perlawanan kebangkitan kesadaran nasional ya. Nah, bener banget Bila. Jadi karena pengaruh PNI yang kian hari makin besar, jadi pemerintah Belanda merasa terancam. Nah, pada Desember 1929, Soekarno dan beberapa tokoh PNI itu ditangkap dan diadili di Bandung pada tahun 1930 setelah itu. Dan disitulah muncul pidato legendaris dari Insinyur Soekarno yang berjudulkan Indonesia Menggugat. Nah, di dalamnya itu intinya Indonesia itu
meraih kemerdekaan atau istilahnya kita tuh ingin merdeka bukan karena kita bukan membenci bangsa lain, tapi karena kita berhak untuk merdeka gitu. Karena kita adalah bangsa yang berhak untuk merdeka. Wah, pidato Indonesia Membuat itu pidato yang dulu sangat terkenal banget kan, sampai para sejarawan bilang kalau pidato itu sebagai pemicu semangat nasional baru di seluruh Indonesia pada saat itu. Betul banget Bila. Jadi walaupun Soekarno ini udah dijatuhi hukuman penjara, tapi dengan pidato Indonesia Menggugat itu membuat nama Soekarno dan beberapa tokoh PNI lainnya itu semakin dikenal luas, dan juga semangat perjuangan mereka menyebar ke berbagai daerah. Nah, tapi karena pemimpin-pemimpin yang udah ditangkap-tangkepin, jadi PNI ini mengalami tekanan berat lah gitu. Nah, terus dari situ akhirnya PNI dibubarkan pada tahun 1931. Nah, tapi bubar bukan berarti perjuangan mereka tuh berakhir gitu aja. Mereka mendirikan partai baru bernama Partai Nasional Indonesia atau Partindo, dan PNI baru untuk melanjutkan semangat perjuangan yang mereka mulai sebelumnya. Wah, luar biasa banget. Jadi kesimpulannya PNI ini bukan cuma partai politik biasa ya, tapi juga simbol perlawanan dan kebangkitan kesadaran nasional ya. Nah, benar banget. PNI menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia itu nggak diberikan, tapi diperjuangkan. Nah, lewat organisasi ini rakyat Indonesia belajar bersatu, percaya diri, dan menuntut haknya sebagai bangsa yang merdeka. Keren banget Abdul. Terima kasih ya atas penjelasannya yang super lengkap dan seru kayak tadi. Nah, sama-sama Bila. Seru juga nih bisa ngobrol sejarah kayak gini. Nah, semoga teman-teman yang dengar juga makin sadar bahwa perjuangan kita dulu itu bukanlah hal yang kecil. Wah, setuju banget. Nah, teman-teman pendengar, ini dia pembahasan kita tentang Partai Nasional Indonesia. Jangan lupa terus dengerin podcast-podcast kita selanjutnya di sejarah kita di episode berikutnya, karena kita bakal bahas tokoh-tokoh dan peristiwa penting lainnya yang membuat Indonesia seperti sekarang ini. Sampai jumpa dan tetap bangga menjadi anak bangsa. Bye!